wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman dan MC yang sudah memberikan waktu dan kesempatan hari ini untuk mempresentasikan ya. Meskipun ini sebenarnya adalah tunggal dari kelompok saya. Tapi ya, karena saya juga sudah membuat, jadi saya akan mempresentasikan terkait dengan praktek atau hal baik yang sudah saya laksanakan terkait dengan coding. Yang mana di sini saya membuat yaitu terkait dengan OJT 3 dan modul 4 ini. Jadi dari hasil verti cek tersebut, yaitu yang pertama, modul ajar pembelajaran mendalam ini saya memanfaatkan AI, yaitu untuk menciptakan lagu penyemangat belajar. Artinya nanti liriknya yaitu mempunyai makna agar anak-anak ini punya semangat dan motivasi belajar. Nah, yang membuat siapa? Yang membuat nanti dengan bantuan AI, tapi atas perintah anak-anak. Terus yang pertama, saya mengajar di kelas 6, ya berarti berada di fase C. Terus alokasinya waktu yaitu 2 JP atau 70 menit. Terus topik yang saya ambil adalah kecerdasan artifisial dalam kreativitas musik. Berarti ini masuknya nanti di mapel seni musik. Ya. Terus selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang saya sesuaikan dengan yang di LMS, yaitu nanti siswa dapat mengidentifikasi manfaat KA dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini khususnya adalah dalam bidang musik. Terus penggunaan aplikasi AI yang sederhana, jadi nanti saya memakai aplikasi Suno AI. Mungkin Pak Dinas sudah pernah pakai ya, atau sudah pernah dengar, untuk membuat lagu yang bertema penyemangat belajar. Terus tujuan lainnya adalah siswa dapat menunjukkan sikap kreatif, kolaboratif, dan percaya diri dalam berkarya dengan bantuan teknologi tentunya. Terus selanjutnya untuk CP ini juga sudah tertera di LMS, saya ambil di mana elemennya adalah pemanfaatan dan pengembangan KA. Terus yaitu CP yang pertama, peserta didik nanti dapat memahami konsep dasar kecerdasan artifisial dan mengenali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya di bidang seni, musik, pendidikan, dan kesehatan. Terus peserta juga dapat menggunakan aplikasi sederhana berbasis AI dengan tanggung jawab dan etis untuk mengekspresikan ide atau menyelesaikan masalah, karena ini sesuai dengan modul 4 yaitu etika penggunaan KA. Nah, saya jelaskan dulu ya sebelum nanti bagaimana penerapannya. Terus dimensi profil lulusan yang ingin dicapai yaitu ada beberapa, yaitu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kemandirian, kewargaan, dan etika digital. Nah, etika digital ini nanti termasuk dari hak cipta. Nah, karena hasil lagu-lagu yang diciptakan oleh AI itu sebenarnya bisa dimiliki juga kalau kita nggak milih, tetapi yang membuat AI. Nah, jadi itu masih begitu ya, karena nanti kalau kita pun share di media sosial itu juga tidak kena copyright. Nah, jadi ya untuk para musisi ya ini agak ketar-ketir ya istilahnya. Terus untuk materi pembelajaran yaitu pengantar tentang AI dan musik, yaitu contohnya penggunaan dalam menciptakan lagu. Terus eksperimen AI generatornya nanti kita menggunakan Suno. Terus kreatif lirik dan pesan positif, yaitu nanti anak-anak dapat menulis lirik penyemangat belajar. Terus presentasi lagu dan refleksi ini nanti berbasis proyeknya ya, proyeknya nanti berupa produknya berupa lagu yang sudah dibuat kemudian dipresentasikan. Terus langkah-langkah untuk pendekatan dari deep learning atau pembelajaran mendalamnya ini sudah mulai kegiatan ya. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu di mana guru ini atau
untuk pertanyaan pemateri ya, untuk menyapa siapakah yang suka mendengarkan musik saat belajar. Nah, mungkin tidak hanya anak-anak, kita pun juga ya, entah itu musik qasidah, mungkin musik dangdut sambil belajar, nah, dan berbagai macam genre lainnya. Terus kemudian setelah saya tanyakan terkait dengan ini, saya menampilkan yaitu sebuah lagu yang mana ini juga hasil AI. Coba saya tampilkan dulu ya. Yang mana lagu ini sudah saya buat dengan menggunakan lirik yang bertema sekolah saya. Terus kemudian saya buatkan video klipnya. Ya. Ini adalah lagu dari hasil AI. Ya. Apa nih? Saya sendiri di rakit. Sinyal ya. Sinyalnya. Nah, ini cuplikan dari lagu yang sudah dibuat oleh bantuan AI. Kemudian saya buatkan video klip dengan teman-teman. Ini mereka mixing. Suaranya otomatis langsung dari Sumo tadi, AI. Kembali lagi ke laptop. Terus nanti setelah saya menayangkan video tersebut ternyata anak-anak sebenarnya sudah tahu video tersebut, tapi mereka penasaran kok guru bisa baru video lagu ya, kok baru teman. Padahal dia tidak tahu cara membuatnya. Yang membuat adalah AI. Ya. Terus diskusi ringan, apakah bahwa sekarang ada AI yang bisa membuat lagu. Biasanya anak-anak belum untuk kalian membuat lagu dari AI itu belum ada, makanya kita kenalkan. Terus menyampaikan tujuan tadi sudah. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah tadi. Selanjutnya adalah tentang kegiatan inti. Tadi kan untuk pendahuluan sudah kita beri pertanyaan pemateri, terus kemudian kita lihatkan video, kok bisa ada lagu dan sebagainya. Jadi anak-anak lebih tertarik. Kemudian kita masukkan ke dalam kegiatan inti. Yang pertama adalah eksplorasi selama 15 menit, yaitu menayangkan video contoh Sumo AI, yaitu di mana di YouTube itu banyak ya tutorial bagaimana cara pembuatan lagu dengan Sumo dan diskusi manfaat dari pembuatan lagu itu untuk apa saja didiskusikan. Kemudian kita kedua yaitu eksperimen dan kreasi. Jadi anak-anak secara berkelompok menulis lirik dan membuat lagu dengan aplikasi AI. Nah, di sini biasanya yang jadi masalah adalah anak-anak dalam di usia tersebut kebanyakan masih belum bisa membuat lirik, ya. Apalagi lirik satu pun lagu itu kan harus ada intronya dulu, terus terus rap dan lain sebagainya itu kan ya. Jadi saya suruh mereka untuk minta bantuan ChatGPT. Nah, di ChatGPT anak-anak tinggal nulis prompt, buatkan lirik lagu tentang semangat belajar di sekolah atau semangat belajar mata pelajaran matematika. Nanti di ChatGPT akan ditampilkan. Dan nanti kita akan coba bersama-sama ya, nanti kita praktekkan. Nah, terus kegiatan ini selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu presentasi dan refleksi selama 10 menit. Jadi anak-anak nanti ya mau putar lagu hasil karyanya, kemudian kita refleksi etika penggunaan AI tersebut atau hasil lagunya. Apakah ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, ataukah memang sudah dalam kalimat tersebut sudah memiliki makna yang positif. Kemudian tahap keempat ada asesmen pengetahuan. Jadi nanti setelah mereka presentasi, kita berikan juga asesmen pengetahuan berupa soal terkait dengan seni musik tersebut.
Terus selanjutnya ada penutup, yaitu refleksi kelas, umpan balik, dan pesan moral. Ya. Karena ini juga di modul 4 terkait dengan etika, maka kita kasih pesan moral bahwa teknologi boleh pintar, tapi semangat belajarmu harus lebih kuat dari mesin. Ya. Kemudian, I will learn something new today. Ya. Saya berharap kamu belajar sesuatu yang baru hari ini. Terima kasih untuk mendengarkan ceramah dari saya. Kami menurut, nah itu selanjutnya kita akan mencoba praktek ya bersama-sama bagaimana cara membuat lagu tersebut. Ya. Langkah yang pertama tadi adalah kita masuk di ChatGPT misalnya. Oke. Jadi promptnya adalah sebagai expert. Kan nyala. Nah, sebagai expert, bantu saya membuat lirik tentang siapa? Bebas. Tentang hubungan kita ya, yang tanpa status. Ini contoh, tapi nanti kalau anak-anak jangan seperti ini. Ini cuma sebagai hiburan dan contoh. Oke, kita judulnya tanpa nama. Ini konsepnya adalah nanti pertama terchorus sampai akhirnya dibuatkan. Nah, ini juga ada lagi di antara titik dan koma. Nah, dibuatannya. Kita ambil yang atas tadi, ya. Kita copy, bukan milik siapa. Ya. Nah, kita copy. Kemudian kita masuk Suno AE dulu. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nanti login terlebih dahulu. Dan nanti ini pakai, kalau kata Pak nanti language-nya pakai bahasa Inggris ya. Yaitu kita berarti klik kita mau buat, kita klik. Nah, setelah ini Bapak Ibu, ini ada simple, ada custom. Kita pilih yang custom. Nah, kemudian lirik tadi kita pastekan di sini. Klik. Nah, sebelum kita mulai, pastikan yang tulisan verse, chorus, dan lain-lainnya dihapus. Karena itu kan tidak digunakan. Nanti kalau masih tertempel tulisan chorus, refrain itu nanti juga akan dinyanyikan. Nah, chorus. Terus berikutnya, kita hapus dulu. Yang jelas cuma liriknya saja. Nah, terus kemudian ada style. Style itu adalah genre. Mau K-pop, mau apa, ini banyak pilihannya. Monggo pilih salah satu. Reggae, dangdut klasiknya belum termasuk di sini. Orang itu sholawatan, tapi liriknya tahu. Ya, kita ambil salah satu misal K-pop ya, sebenarnya ibu-ibu. Ya, kemudian boyband apa girlband ya. Nah, song title judulnya kita buat contoh dulu ya. Judulnya nanti bebas panjenengan. Kemudian tinggal di treat. Nah, treat ini nanti akan di-generate oleh AI secara langsung. Lalu Bapak Ibu nanti seperti halnya aplikasi yang lain ya. Ini semua tidak gratis, tetapi ada masa trialnya. Yaitu di sini disediakan 40 poin. Biasanya satu lagu generate itu 10. Berarti ini saya masih punya kesempatan buat 4 lagu. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana Bu? Buatlah akun fake yang banyak. Itu marah-marah besok. Ya. Oke, ini
contoh ini tadi sudah tinggal kita coba satu persatu. Masih keluar-keluar. Nah, ini adalah lagu yang kita buat tadi. Kalau pakai suara sendiri nanti fals. Coba apakah bisa penyanyi perempuan atau laki-laki? Bisa. Jadi sekalian nanti ditambahi woman singer atau man singer. Ya. Terus misal ini pilihannya dikasih 4 aja Bapak Ibu. Nah ini misal contoh variasi yang kedua. Nah. Ini ada 4 pilihan, kita cek satu-satu. Ini masih keluar-keluar. Untuk lagu ini bisa di-download. Ya, jadi ini titik 3 yang ada option. Ini bisa di-download, bisa berupa WAV, bisa berupa MP3. Kalau WAV adalah Pro, itu bayar. Ya. Terus nanti kalau seperti yang di sekolah saya ini sudah di-download, kemudian dibuatkan video klipnya. Jadi panjenengan nanti bisa menunjuk atau memilih rekan-rekan temannya yang suka tampil di media, nah bisa kita manfaatkan untuk lip sync di lagu tersebut. Ya. Nah ini juga saya banyak juga membuat termasuk, ya ini banyak sekali yang kemarin sekolah saya itu sampai jelibeti saya stylenya itu harus sesuai dengan, kalau jingle sekolah kan tidak harus bisa pop ya, maksudnya harus disesuaikan hentakannya, terus melodinya dan lain sebagainya. Ya. Dan ini beberapa, terus kemarin yang punya anak itu kemarin aktunya anak setelah saya kasih seperti ini ada yang bisa di-download, ada yang tidak. Ya. Saya ambil contoh dari ini ya hasilnya anak-anak. Nah ini cuma ada 4 anak yang kemarin bisa download ya. Misal saya ambil contoh. Nah ini hasilnya anak-anak kemarin. Jadi mereka menggunakan style lagunya itu banyak sekali. Kasih pop, kasih gitar, kasih drum dan lain sebagainya sesuai. Nah, untungnya kok A ini lagi bingung. Nah, seperti lagu ini kan bisa membuat semangat anak-anak ya, macam dari intonasi, lirik dan lainnya. Nah, dan lain sebagainya masih banyak. Berapa menit Pak? Oh 18 lebih ya. Bapak Ibu terima kasih ya. Jadi itu adalah hasil praktek baik saya. Jadi saya belajar kode dan AI untuk anak-anak untuk membuat proyek yang mungkin panjenengan di medianya adalah mulai dari storyboard, membuat gambar, tanpa. Jadi kemarin saya membuat proyek dengan anak-anak berupa membuat lagu di AI. Nah, dan ini nanti juga bisa di-share di media sosial panjenengan dan dibuat link 200 link gitu ya. Kenapa? Oh ya, ingatkan ya, hashtagnya jangan lupa ya, harapan Ibu Pertiwi. Terima kasih untuk teman-teman hari ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.